Lupa adalah kondisi di mana seseorang gagal menggali atau mengingat kembali informasi yang telah disimpan di gudang ingatan. Lalu apa saja teori tentang lupa? Dekai teori. Lupa terjadi karena informasi yang ingin diingat mengalami kerusakan, karena jarang atau bahkan tidak pernah digunakan sehingga informasi tersebut hilang dengan sendirinya. Interference theory. Lupa terjadi karena adanya informasi yang menghalangi suatu informasi yang ingin diingat. Cue-dependent forgetting theory. Lupa terjadi karena terlalu jauh letak atau lemahnya isyarat informasi yang ingin diingat. Lalu, bagaimana cara meningkatkan kinerja memori? Imagery visual. Menggunakan imagery mental atau gambaran tentang sesuatu di dalam pikiran, yaitu dengan mengingat suatu peristiwa, maka seseorang dapat melakukannya dengan membayangkan kembali peristiwa itu di dalam pikirannya. Organisasi. Mengorganisasikan informasi sehingga membentuk suatu tatanan dan pola tertentu. Contohnya organisasi serial. Organisasi serial digunakan ketika seseorang harus mengingat banyak kejadian, serta dapat menyusun kejadian tersebut sesuai dengan urutan waktu kejadiannya. Mediasi. Dengan mediasi atau perantara, seseorang mengingat dengan menambahkan kata-kata atau gambar-gambar di dalam informasi yang akan diingat. Simbol. Mengganti simbol terhadap objek yang ingin diingat, seperti mengganti simbol huruf dengan simbol angka atau sebaliknya. Pendekatan multimodel. Menekankan bahwa seseorang harus memperhatikan kondisi mental dan fisiknya, sikap terhadap ingatan, konteks sosial, menggunakan manipulasi mental pengulangan, perhatian terfokus pada rincian isyarat, menggunakan kode semantik, dan melibatkan aspek-aspek emosional terhadap bahan yang ingin diingat. Lalu, bagaimana cara kita mengukur memori? Untuk mengukur memori, dapat digunakan berbagai tes ingatan yang telah dikembangkan oleh para ahli. Apa saja tes tersebut? Tes ingatan langsung mengacu pada peristiwa-peristiwa sasaran dalam sejarah pribadi subjek yang menunjuk pada konteks ruang dan waktu. Tes rekognisi. Dengan tes ini, subjek diminta membedakan antara stimulus-stimulus yang ada dengan yang tidak ada pada saat terjadinya peristiwa sasaran. Tes recall. Subjek diminta untuk memproduksi stimulus, yaitu stimulus yang terdapat di dalam peristiwa sasaran. Kemudian subjek diminta menghasilkan kembali stimulus-stimulus yang telah disajikan dalam tahap belajar. Tes ingatan tidak langsung. Tes ini mengharuskan subjek melakukan aktivitas-aktivitas kognitif atau motorik. Perintah yang terdapat pada tes ini mengacu kepada tugas-tugas yang sedang dihadapi, bukan pada peristiwa sebelumnya. Tes pengetahuan konseptual, leksikal, persepsual. Pada tes ini, tugas-tugas yang diberikan berfungsi untuk merinci struktur dan proses yang dipakai mengambil kembali pengetahuan yang bersifat permanen. Tes pengetahuan prosedural. Tes ini meliputi tes-tes belajar keterampilan dan pemecahan masalah. Tes ini mengukur perubahan informasi yang diakibatkan oleh latihan-latihan.